Ku permalukan suamiku dan selingkuhannya saat mereka menggelar acara resepsi pernikahan mereka. Sebelum lanjut, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Udara malam yang dingin menyusup melalui celah-celah jendela, membawa serta aroma hujan yang baru saja usai. Jam dinding di ruang tamu menunjukkan pukul 11 malam. Sinta, dengan secangkir teh chamomile di tangan, duduk sendirian di sofa. Matanya terpekur pada layar televisi yang menayangkan film drama bisu. Namun, pikirannya jauh dari adegan-adegan romantis di layar. Seluruh perhatiannya terpusat pada pintu depan, menanti suara derit kunci yang sudah tidak lagi ia dengar pada jam-jam normal. 3 bulan. Sudah 3 bulan berlalu sejak rutinitas mereka berubah. Dulu, Bima, suaminya, akan tiba di rumah tepat pukul 7 malam, membawakan sekotak martabak kesukaan Sinta, dan menceritakan segala hal lucu yang terjadi di kantor. Sekarang, Bima baru pulang mendekati tengah malam. Alasannya selalu sama, proyek besar, lembur, atau rapat mendadak yang tidak bisa ia tinggalkan. Sinta percaya pada awalnya. Ia percaya pada Bima, pada ikatan pernikahan mereka yang telah terjalin selama 5 tahun. Namun, seiring waktu, celah-celah kecil mulai muncul di dinding kepercayaan itu. Hal-hal kecil, itulah yang paling menyiksa. Bima yang dulu selalu menempel padanya, kini lebih sering sibuk dengan ponselnya. Jika dulu mereka makan malam bersama sambil bertukar cerita, sekarang Bima lebih sering mengunci diri di kamar kerja, berpura-pura memeriksa email penting. Ponselnya yang dulu tanpa kata sandi, kini dilindungi oleh kombinasi angka yang tidak Sinta ketahui. Sinta mencoba untuk tidak curiga. Ia berusaha berpikir positif, meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini semua adalah bagian dari fase berat dalam pekerjaan Bima. Tetapi, ada sesuatu yang terasa salah. Jauh di dalam hatinya, sebuah alarm kecil terus berbunyi. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Sinta memutuskan untuk tidak menunggu. Ia membersihkan cangkir tehnya dan berjalan menuju kamar tidur. Di atas ranjang, ia menemukan jaket kerja Bima yang tergeletak sembarangan, seperti yang biasa terjadi. Sinta tersenyum kecil. Bima memang selalu ceroboh, selalu meninggalkannya di mana saja. Sinta meraih jaket itu, berniat menggantungnya kembali di lemari. Saat ia mengangkatnya, sebuah benda kecil jatuh dari saku jaket bagian dalam, menyentuh lantai dengan bunyi ting yang halus. Itu adalah sebuah struk belanja. Sinta mengambilnya dan pandangannya langsung tertuju pada deretan angka dan nama-nama barang. Tanggalnya baru seminggu yang lalu. Toko perhiasan mewah, Precious Gems, tertera di bagian atas. Sinta mengerutkan kening. Apa yang dilakukan Bima di toko perhiasan? Tangannya mulai gemetar saat ia membaca rincian pembelian. Di sana tertulis jelas. Cincin emas putih 18K. Berlian pave, dengan harga yang fantastis. Jantung Sinta berdebar kencang. Ia mencoba menenangkan dirinya. Mungkin cincin itu untuknya. Hadiah kejutan untuk ulang tahun pernikahan mereka yang akan datang? Namun, harapan itu hancur saat matanya menangkap satu baris tulisan di bagian bawah struk, sebuah catatan yang ditulis tangan oleh petugas toko. Untuk custom ukiran nama, BSM. Bukan, BFS. Bukan inisial nama mereka berdua. Bima dan siapa? Sinta menarik napas panjang, mencoba menepis bayangan buruk yang tiba-tiba melintas di kepalanya. Mungkin M adalah inisial teman kantornya yang minta tolong dibelikan cincin. Tetapi, kenapa Bima yang harus repot-repot membelikan cincin dengan harga sebesar itu? Dan mengapa harus menggunakan uang tunai? Sinta tidak bisa tidur malam itu. Ia membolak-balik struk itu berulang kali, membaca setiap kata, setiap angka, seolah berharap ada keajaiban yang bisa mengubah tulisan BSM menjadi BSS. Tetapi keajaiban itu tidak datang. Pagi harinya, saat Bima pulang, wajahnya tampak lelah. Ia tidak menyadari jaketnya sudah digantung rapi oleh Sinta, tidak tahu bahwa sebuah rahasia kecil telah terbongkar. Sinta menyajikan sarapan dengan senyum yang dipaksakan. Di dalam hatinya, ia merasa seperti sedang bermain sandiwara, tetapi ia harus melakukannya. Ia harus tahu siapa M
yang mencuri perhatian suaminya, yang kini memiliki cincin dari toko yang sama dengan cincin pertunangannya. Tekad baru yang dingin mulai tumbuh dalam dirinya. Ia tidak akan lagi menjadi istri yang naif. Ia akan mencari tahu kebenarannya, apapun risikonya. Pagi yang seharusnya terasa berat karena kurang tidur, justru disambut Sinta dengan tekad baja. Senyum yang ia paksakan saat menyajikan sarapan untuk Bima terasa dingin dan hampa. Bima terlihat lelah, sama seperti malam sebelumnya, dan Sinta menyadari bahwa suaminya sama sekali tidak menyentuh makanan yang ia siapkan. Bima hanya menyesap kopi, memeriksa ponselnya, lalu buru-buru berangkat, meninggalkan Sinta dengan piring-piring yang masih penuh. Saat Bima pergi, Sinta bergegas ke kamar tidur, memastikan jaket Bima sudah tergantung rapi. Struk itu, petunjuk pertama, kini ia simpan dengan aman di laci rahasia. Sinta tahu, ia tidak bisa bertindak gegabah. Marah-marah dan menuntut penjelasan hanya akan membuat Bima lebih berhati-hati, dan Sinta butuh lebih dari sekadar pengakuan. Ia butuh bukti yang tidak bisa dibantah. Penyelidikan diam-diam pun dimulai. Sinta mulai mengamati Bima dengan mata seorang detektif. Ia memperhatikan setiap detail kecil yang selama ini ia abaikan. Ia mencatat jam pulang Bima, pakaian yang ia kenakan, jaket yang sama tidak pernah dipakai 2 hari berturut-turut, kebiasaan yang tidak pernah ia perhatikan sebelumnya, dan percakapan samar yang ia dengar saat Bima menerima telepon. Semakin ia mengamati, semakin banyak kejanggalan yang muncul. Ponsel Bima yang selalu terkunci kini menjadi benteng yang tak terjamah. Bima selalu meletakkannya dengan layar menghadap ke bawah, dan jika Sinta mencoba mendekat, Bima akan dengan sigap meraihnya. Di tengah perasaan sendirian yang membebani, Sinta teringat pada Dian. Sahabatnya sejak kuliah, seorang ahli IT yang cerdas dan logis, yang selalu menjadi tempatnya berkeluh kesah. Sinta memutuskan untuk menghubungi Dian. Mereka bertemu di sebuah kafe yang jauh dari kantor Bima. Dengan hati-hati, Sinta menceritakan semua keraguannya, dimulai dari perubahan sikap Bima, hingga penemuan struk cincin dengan ukiran inisial BFM. Dian mendengarkan dengan saksama. Mata Dian memancarkan simpati, namun juga ketajaman analisis. "Sinta, kamu harus tenang," ujar Dian, memegang tangan sahabatnya. "Sebelum mengambil langkah besar, kita butuh bukti konkret. Kita tidak bisa menuduh tanpa dasar." Dian lantas mengajarkan Sinta beberapa hal dasar. Ia meminta Sinta untuk mencoba mengingat kombinasi angka atau pola yang sering digunakan Bima. Sinta teringat, Bima pernah bilang kombinasi tanggal lahir mereka adalah yang paling mudah diingat. Dengan sedikit keberuntungan, kombinasi itu berhasil. Saat Bima sedang mandi, Sinta berhasil membuka kunci ponselnya. Jantungnya berdegup kencang, namun tangannya tetap fokus. Sinta tidak punya banyak waktu. Ia segera membuka galeri foto dan menemukan beberapa foto yang tidak biasa. Di antara foto-foto kerja dan liburan lama mereka, terselip foto-foto Bima dengan seorang wanita berparas cantik yang tidak ia kenal. Mereka berdua tampak sangat akrab. Bahkan ada foto mereka sedang makan malam romantis di sebuah restoran mewah. Sinta menghela napas, menahan air mata yang mulai menggenang. Wanita itu tidak lain adalah M, yang selama ini ia curigai. Ia mengira inisial itu hanyalah kebetulan, tapi kini ia tahu siapa sosok di balik inisial itu. Dian, yang juga seorang ahli dalam investigasi digital, membantu Sinta lebih jauh. "Coba cek emailnya, Sinta," bisik Dian melalui telepon. Biasanya, orang-orang akan menggunakan email pribadi untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Sinta menunggu momen yang tepat. Malam berikutnya, ketika Bima sudah terlelap, Sinta mengambil ponsel Bima. Dengan tangan gemetar, ia membuka aplikasi email dan berhasil masuk. Sinta mencari nama, Maya, di kotak masuk, dan ribuan email langsung muncul. Email-email itu berisi percakapan mesra, rencana-rencana liburan, bahkan perdebatan-perdebatan kecil yang menunjukkan hubungan mereka sudah sangat dalam. Di antara email-email itu, Sinta menemukan sebuah email yang paling mengejutkan. Itu adalah email dari sebuah event organizer pernikahan yang ditujukan kepada Bima. Judul emailnya adalah
Konfirmasi resepsi pernikahan Bima Amaya. Di dalamnya, semua rincian tertera jelas. Tanggal, lokasi, vendor catering, dan bahkan daftar tamu yang akan diundang. Bima dan Maya tidak hanya berselingkuh, tetapi mereka sudah merencanakan pernikahan. Sinta merasa dunianya runtuh. Ia tidak lagi bisa bernapas. Ia menemukan bukti-bukti transfer uang dari rekening tabungan mereka. Tabungan yang seharusnya untuk membeli rumah impian mereka, digunakan untuk membiayai pernikahan yang menghancurkan hatinya. Sinta memotret semua bukti itu menggunakan ponselnya, mengirimkannya ke Dian, dan buru-buru menghapus jejaknya dari ponsel Bima. Saat ia meletakkan ponsel Bima kembali ke tempat semula, ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Rasa sakit itu kini tak tertahankan. Namun ia juga merasakan api amarah yang membara. Mereka telah menginjak-injak perasaannya, menghancurkan mimpinya, dan menipu dirinya terang-terangan. Bima dan Maya harus mendapatkan balasan setimpal. Dan Sinta, bukan lagi wanita naif yang dulu, akan memastikan hal itu terjadi. Malam-malam setelah Sinta menemukan semua bukti, suasana di rumah terasa seperti bom waktu yang siap meledak. Sinta bersikap seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ia menyiapkan makan malam, membersihkan rumah, dan tersenyum pada Bima seperti biasa. Namun, di dalam hatinya, ia merasa seperti sedang mengenakan topeng. Bima, di sisi lain, tampak semakin gelisah. Ponselnya terus berdering dengan pesan masuk, dan ia akan segera pergi ke kamar mandi atau teras untuk menjawabnya. Setiap kali ia kembali, raut wajahnya tampak penuh beban. Ia tidak tahu bahwa Sinta sudah tahu segalanya. Sinta membiarkan Bima terbuai dalam kebohongannya. Ia bahkan mencoba memancing Bima dengan pertanyaan-pertanyaan kecil. Bagaimana proyek barumu? Sepertinya sangat menyita waktu, tanya Sinta suatu malam. Bima tersenyum kaku. Ah, iya. Proyek ini memang besar, Sinta. Untungnya, aku punya tim yang solid, terutama Maya. Dia sangat membantu, jawabnya, menyebut nama wanita yang kini sangat Sinta benci. Senyum Sinta mengembang, tetapi mata dinginnya tak berbohong. Maya? Oh, jadi dia rekan kerjamu yang baru itu, ya? Kalian pasti sangat cocok, ujar Sinta, menahan amarah yang membuncah di dadanya. Bima hanya mengangguk cepat. Tampak lega karena Sinta tidak bertanya lebih jauh. Dengan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan, Sinta mulai menyusun informasi yang lebih terperinci. Dengan bantuan Dian, ia berhasil mengetahui identitas lengkap Maya. Maya adalah seorang event planner di perusahaan yang sama dengan Bima. Sinta menemukan bahwa Maya tidak hanya rekan kerja, tetapi juga orang yang memimpin proyek pernikahan mereka. Ironisnya, Maya sendiri yang merancang semua detail untuk pernikahannya dengan Bima. Di luar dugaan, Sinta menemukan bukti lain yang lebih menyakitkan. Ia melacak rekening koran Bima dan menemukan bahwa sebagian besar dana yang ditransfer untuk acara pernikahan itu berasal dari rekening tabungan bersama mereka. Rekening itu adalah tabungan yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun dengan mimpi untuk membeli rumah. Sinta ingat betapa bahagianya mereka berdua saat memulai tabungan itu. Setiap bulan, mereka menyisihkan sebagian gaji mereka, berharap suatu hari nanti mereka bisa pindah ke rumah impian mereka. Kini, semua impian itu telah hancur. Uang itu, yang penuh dengan harapan dan janji, telah digunakan untuk membiayai pengkhianatan terbesar dalam hidupnya. Sinta juga menemukan informasi bahwa Bima dan Maya tidak hanya merencanakan resepsi, tetapi mereka juga telah melakukan perjalanan, prabulan madu, rahasia. Di galeri ponsel Bima, Sinta menemukan foto-foto mereka berdua di sebuah resor mewah, berpose mesra di tepi pantai. Tanggal foto-foto itu diambil saat Bima mengatakan ia sedang dinas keluar kota. Sinta menyalin semua bukti, foto-foto, email, rincian transfer bank, dan bahkan tangkapan layar dari percakapan Bima dan Maya di media sosial. Semua data itu kini tersimpan rapi di laptop Dian, siap untuk digunakan sebagai senjata. Sinta tidak ingin Bima dan Maya hanya berpisah. Ia ingin mereka merasakan kekecewaan yang sama, kehilangan yang sama, dan kehancuran yang sama yang ia rasakan. Sinta pun mulai menyusun rencana balas dendam.
Rencana yang bukan hanya akan mengakhiri pernikahannya, tetapi juga akan menghancurkan reputasi Bima dan Maya di hadapan keluarga, teman-teman, dan rekan kerja mereka. Ia akan memastikan resepsi pernikahan yang mereka impikan menjadi momen paling memalukan dalam hidup mereka. Sinta melihat cermin, bukan lagi wanita yang rapuh dan naif, melainkan seorang wanita yang kuat, penuh amarah, dan siap untuk membalas dendam. Malam itu, Sinta tidak bisa tidur. Bukan karena air mata atau rasa sakit yang memuncak, melainkan karena gejolak emosi yang kini telah berubah menjadi sebuah energi dingin dan terfokus. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban yang rapuh. Di depan cermin, ia melihat pantulan seorang wanita yang telah hancur dan bangkit kembali, siap untuk bertarung. Kesedihan telah menguap, digantikan oleh amarah yang mengkristal menjadi sebuah tekad yang mengerikan. Ia akan membalas dendam, bukan dengan cara yang dramatis dan emosional, tetapi dengan strategi yang cerdas dan terukur. Bima dan Maya tidak pantas mendapatkan akhir yang manis setelah apa yang mereka lakukan. Mereka harus menanggung malu di hadapan semua orang yang mereka hormati. Sinta memanggil Dian. Kali ini, tidak ada lagi rintihan dan tangisan. Suara Sinta terdengar tenang, datar, dan penuh otoritas. Ia menjelaskan rencananya pada Dian, yang mendengarkan dengan penuh perhatian. Dian, kata Sinta, mereka sudah merencanakan pernikahan. Mereka menggunakan uangku, uang kami, untuk membiayai acara itu. Aku tidak akan membiarkan mereka berbahagia. Aku ingin membalikkan keadaan. Resepsi pernikahan yang mereka impikan akan menjadi malam terburuk dalam hidup mereka. Dian awalnya terkejut. Namun ia tahu Sinta tidak sedang main-main. Apa rencanamu, Sinta? Tanyanya. Sinta mengambil napas panjang dan mulai menjelaskan. Ia meminta bantuan Dian untuk melacak lebih jauh detail resepsi pernikahan itu. Bima dan Maya sengaja merahasiakan acara tersebut. Hanya mengundang keluarga dan kolega terdekat. Sinta harus mendapatkan rincian tanggal, tempat, dan bahkan daftar tamu. Aku butuh informasi sebanyak mungkin tentang acara itu. Dian. Jadwal acara, susunan acara, bahkan layout tempatnya kalau bisa. Sinta menjelaskan. Dian, dengan keahliannya di bidang teknologi, segera mulai bekerja. Ia berhasil meretas sistem email perusahaan Bima, di mana Bima dan Maya mengurus sebagian besar urusan resepsi. Dalam beberapa jam, Dian menemukan semua yang Sinta butuhkan. Resepsi akan diadakan 2 minggu lagi di sebuah hotel bintang 5. Dian bahkan menemukan denah tempat resepsi, lengkap dengan lokasi panggung, layar proyektor, dan sistem tata suara. Sinta, mereka akan menggunakan layar proyektor besar untuk menayangkan video pranikah mereka, kata Dian melalui telepon. Ini kesempatanmu. Sinta tersenyum, senyum yang sama sekali tidak mengandung kehangatan. Bagus. Kita akan menggunakan layar itu untuk menayangkan video pranikah, versiku, jawabnya. Rencana Sinta sangat detail. Ia akan menyusun sebuah presentasi digital yang berisi semua bukti yang telah ia kumpulkan, foto-foto Bima dan Maya yang mesra, tangkapan layar percakapan mesra mereka, bukti transfer uang dari rekening tabungan, dan bahkan struk pembelian cincin yang menjadi titik awal segalanya. Sinta tidak akan menyajikan bukti-bukti itu dalam bentuk yang acak. Ia akan menyusunnya menjadi sebuah narasi yang jelas, menunjukkan bagaimana Bima menipu, berbohong, dan mengkhianati dirinya. Sinta juga menyadari ia butuh sekutu di dalam acara tersebut. Ia tidak bisa melakukannya sendirian. Ia tahu ada beberapa teman Bima dan Maya di kantor yang tidak menyukai hubungan terlarang mereka. Sinta mulai mendekati mereka, tidak dengan tuduhan, tetapi dengan menawarkan bukti yang tidak terbantahkan. Beberapa di antara mereka, yang juga muak dengan Bima dan Maya, diam-diam setuju untuk membantu. Mereka akan menjadi mata dan telinga Sinta di dalam acara, memastikan momen yang tepat untuk melancarkan serangan. Sinta tahu rencana ini sangat berisiko. Ia bisa saja gagal, atau malah dianggap sebagai istri yang gila. Namun, ia tidak peduli. Ia sudah kehilangan segalanya, termasuk harga dirinya. Sekarang, ia hanya memiliki satu tujuan, memastikan Bima dan Maya juga kehilangan segalanya. Malam itu,
Sinta akhirnya bisa tidur, bukan karena damai, tetapi karena hatinya dipenuhi oleh sensasi dingin dan tekad yang kuat. Ia telah beralih dari korban menjadi pemburu. Dengan rencana yang sudah terukir jelas di benaknya, Sinta tahu ia tidak bisa bertindak sendirian. Misi ini membutuhkan lebih dari sekadar keberanian. Ia butuh mata, telinga, dan tangan yang bisa ia percaya sepenuhnya. Tugas pertama Sinta adalah mengumpulkan para sekutu. Ia memikirkan orang-orang terdekatnya yang tidak hanya peduli padanya, tetapi juga memiliki integritas dan keberanian untuk mendukung sebuah kebenaran yang pahit. Ia memulai dengan Dian, sahabatnya, yang sudah terlibat sejak awal. Dian, sebagai ahli teknologi, adalah sekutu paling penting dalam hal teknis. Namun, Sinta juga butuh dukungan emosional dan logistik. Ia teringat pada Rian, sepupunya yang bekerja di sebuah perusahaan event organizer. Rian adalah sosok yang ceria, tetapi sangat teliti dan terorganisir. Terakhir, ia memikirkan Tante Mira, kakak ibunya. Tante Mira adalah wanita yang bijaksana dan sangat mencintai Sinta seperti anaknya sendiri. Sinta tahu Tante Mira akan sangat kecewa, tetapi ia juga yakin wanita itu akan berdiri di sisinya. Sinta mengundang mereka bertiga untuk makan siang di sebuah tempat yang jauh dari keramaian, sebuah kafe kecil di pinggir kota. Di sana, di antara obrolan ringan dan tawa palsu, Sinta merasa berat hati. Ia akan menghancurkan kebahagiaan mereka dengan kebenaran yang mengejutkan, tetapi ia harus melakukannya. Setelah makanan mereka disajikan, Sinta mengambil napas dalam-dalam. Aku ingin meminta bantuan kalian bertiga. Ini bukan permintaan biasa. Ini permintaan yang mungkin akan mengubah segalanya. Ujarnya, suaranya bergetar pelan. Dian dan Rian saling pandang, merasakan ketegangan yang menyelimuti. Tante Mira menatap Sinta dengan cemas. Ada apa, Nak? Ceritakan pada Tante, katanya lembut. Sinta kemudian mulai menceritakan semuanya, dari kecurigaan pertamanya hingga penemuan struk cincin, dan terakhir, semua bukti yang ia kumpulkan bersama Dian. Dengan setiap kata yang keluar dari mulutnya, wajah Tante Mira berubah dari cemas menjadi terkejut, lalu menjadi merah padam karena amarah. Rian mengepalkan tangannya di bawah meja, tidak percaya. Dian, yang sudah tahu sebagian ceritanya, menguatkan Sinta dengan genggaman tangan. Saat Sinta selesai, ruangan itu sunyi. Jadi, Bima, dia benar-benar selingkuh? Tanya Rian, suaranya tercekat. Sinta hanya mengangguk. Dan dia menggunakan uang tabungan kalian untuk biaya pernikahan rahasianya dengan wanita itu. Tante Mira bertanya. Matanya berkaca-kaca. Bima benar-benar keterlaluan. Dia memalukan keluarga kita. Sinta mengangguk lagi. Ia kemudian mengeluarkan sebuah flash drive dan meletakkannya di atas meja. Di sini ada semua bukti. Foto-foto, tangkapan layar chat, dan rincian transfer bank. Aku sudah merangkumnya menjadi sebuah presentasi, katanya dengan suara datar. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Aku akan membalas perbuatan mereka. Aku ingin mereka menanggung malu di hadapan semua orang, di resepsi pernikahan mereka. Rian, yang tadinya terkejut, kini menghela napas. Apa yang bisa kami bantu, Sin? Tanyanya. Nada suaranya berubah menjadi serius. Aku butuh kalian untuk menjadi timku, jawab Sinta. Dian. Aku butuh bantuanmu untuk memastikan presentasi ini bisa diputar di layar proyektor mereka. Rian, aku butuh kamu untuk membantuku dengan logistik dan detail acara. Karena kamu di bidang itu, kamu pasti tahu cara kerjanya. Dan Tante Mira, Sinta menatap mata wanita itu. Aku butuh dukungan moralmu. Aku butuh kamu untuk berdiri di sisiku. Tante Mira bangkit dari kursinya, berjalan mendekati Sinta, dan memeluknya erat. Kamu tidak sendirian, Nak, bisiknya. Kami akan bersamamu. Bima harus diberi pelajaran. Setelah itu, mereka memulai persiapan. Dian segera mendalami denah acara yang telah ia dapatkan. Oke, ini denah panggungnya. Layar proyektornya cukup besar dan sistemnya terhubung ke laptop MC. Kita harus menemukan cara untuk menyambungkan flash drive ini tanpa ketahuan. Jelas Dian,
menunjukkan diagram di ponselnya. Rian, dengan instingnya sebagai event organizer, segera menyusun rencana. Aku bisa datang lebih awal dengan alasan mengecek sound system atau dekorasi. Sebagai sepupu Bima, tidak akan ada yang curiga. Saat itulah aku bisa memasang flash drive-nya di laptop MC. Sinta, dengan senyum kemenangan, menyetujui rencana itu. Tante Mira, di sisi lain, mulai memikirkan bagaimana caranya mengundang beberapa kerabat dekat mereka yang mungkin belum tahu. Sinta tidak hanya ingin mempermalukan Bima di hadapan teman-temannya, tetapi juga di hadapan keluarga besarnya. Selama 2 minggu berikutnya, mereka bekerja secara diam-diam. Sinta menghabiskan malam-malamnya menyempurnakan presentasi. Ia menyusunnya seperti film pendek yang dramatis, lengkap dengan judul dan narasi yang kuat. Tidak lupa ia masukkan semua bukti. Dian, Rian, dan Tante Mira juga menjalankan tugas masing-masing dengan sempurna. Mereka semua tahu, ini adalah sebuah pertaruhan besar. Namun, mereka juga tahu ini adalah satu-satunya cara Sinta bisa mendapatkan keadilan yang ia butuhkan. Pada malam sebelum acara, Sinta menerima pesan dari Bima. "Jangan lupa datang besok. Sayang, ini acara penting untukku." Isi pesan itu. Sinta tersenyum, senyum yang ironis. Besok, Bima akan mendapatkan apa yang pantas ia dapatkan. Besok, Sinta akan mengakhiri semua kebohongan ini, dan ia akan melakukannya dengan cara yang takkan pernah Bima lupakan. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan berita tentang pernikahan Bima mulai menyebar. Awalnya, berita itu hanya beredar di kalangan kolega kantor, tetapi Bima dan Maya tidak butuh waktu lama untuk menyebarkannya kepada teman-teman dan keluarga mereka, kecuali keluarga besar Sinta, yang mereka hindari dengan berbagai alasan. Sinta, yang terus bersandiwara sebagai istri yang tidak curiga, menanggapi setiap obrolan seputar proyek besar Bima dengan senyum palsu yang mematikan. Suatu sore, Sinta menerima pesan dari Bima. Isinya adalah sebuah undangan pernikahan digital yang cantik, lengkap dengan foto-foto mesra Bima dan Maya yang diambil dari perjalanan prabulan madu mereka. Bima tidak hanya mengirim undangan itu kepadanya, tetapi juga menambahkan pesan personal. "Sinta, ini acara penting untuk karierku dan timku, tolong datang ya. Aku ingin kamu ada di sana sebagai dukunganku." Bima yakin Sinta akan datang sebagai tamu kehormatan yang tidak tahu apa-apa, yang akan membuat pernikahan rahasia mereka terlihat lebih meyakinkan. Sinta melihat undangan itu dengan pandangan dingin. Ia mengeklik tautan yang ada dan melihat semua detailnya. Nama Bima dan Maya terukir dengan indah di bagian atas, diikuti dengan nama kedua orang tua mereka. Di bagian bawah, tertera tanggal dan lokasi yang sudah Sinta dan Dian ketahui. Di sana juga terdapat peta yang menunjukkan letak hotel bintang 5 tempat resepsi akan diselenggarakan. Sinta tertawa kecil, tawa tanpa suara. Ia tidak menyangka Bima akan begitu berani dan begitu bodoh, mengundangnya ke acara yang seharusnya ia benci. Malam itu, saat Bima pulang, Sinta sudah menunggu. Ia duduk di ruang tamu dengan ponsel di tangan, dan undangan digital itu terpampang jelas di layar. "Oh, jadi ini yang kamu sebut proyek penting itu, Bima?" Tanyanya dengan nada yang sangat tenang, seolah sedang bertanya tentang cuaca. Bima terkejut. Wajahnya pucat. Ia tidak menyangka Sinta akan menemukan undangan itu. Ia berusaha menutupi kegugupannya dengan tawa yang dipaksakan. "Ah, itu undangan resepsi untuk proyek perusahaan. Aku sudah bilang, kan? Ada acara formal untuk merayakan keberhasilan proyek kita." "Maya, dia yang mengatur semuanya," jawab Bima. Matanya menghindari kontak dengan mata Sinta. "Oh, begitu." Sinta mengangguk pelan. "Jadi ini resepsi dari perusahaanmu?" "Iya, tentu saja," jawab Bima, merasa lega karena Sinta tampak percaya. "Wah, hebat sekali, Bima. Aku bangga padamu," kata Sinta, berdiri dan berjalan mendekat. Ia meletakkan tangannya di pundak Bima. Tatapannya kini berubah menjadi lebih intens. "Aku pasti akan datang. Aku akan memakai gaun terbaikku, dan aku akan memberikan ucapan selamat yang paling tulus untukmu dan tim kerjamu." Bima semakin gugup.
Ia tidak tahu bagaimana menanggapi Sinta yang tiba-tiba menjadi begitu suportif. "Terima kasih, sayang. Aku tahu kamu akan mengerti," katanya, mencoba memeluk Sinta. Sinta dengan halus menyingkir. Senyumnya tidak pernah pudar. Di dalam hati Sinta, ia menyadari bahwa Bima dan Maya telah terjebak dalam jebakan mereka sendiri. Mereka mengira Sinta akan menjadi boneka yang penurut, tetapi mereka tidak tahu bahwa Sinta sudah memiliki rencana yang jauh lebih besar. Sinta membiarkan Bima terhanyut dalam kebohongan. Ia bahkan mulai berakting dengan Rian dan Tante Mira, berpura-pura sangat antusias dengan undangan itu. Rian yang berpura-pura tidak tahu apa-apa, bahkan menelepon Bima dan memberikan ucapan selamat palsu. Tante Mira juga bersandiwara, menelepon Sinta dan memberikan selamat atas promosi Bima. Semua sandiwara ini adalah bagian dari rencana besar Sinta untuk membuat Bima dan Maya merasa nyaman, hingga akhirnya mereka terjebak. Malam sebelum resepsi, Sinta tidur dengan tenang. Ia memimpikan saat-saat indah yang ia habiskan bersama Bima, sebelum semua kebohongan ini dimulai. Namun, saat ia terbangun, ia sadar semua itu adalah masa lalu. Hari ini adalah hari pembalasan. Hari di mana ia akan merebut kembali harga dirinya dan mengakhiri semua sandiwara. Sinta mengenakan gaun terbaiknya, merias wajahnya dengan sempurna, dan bersiap untuk menghadiri acara yang seharusnya menjadi hari paling bahagia bagi Bima, tetapi akan berubah menjadi momen paling memalukan dalam hidupnya. Malam itu, aula resepsi di Hotel Bintang 5 tampak megah. Lampu-lampu kristal berkilauan, dan aroma bunga segar memenuhi udara. Di tengah keramaian, Bima dan Maya berdiri di pelaminan, menyambut para tamu dengan senyum lebar yang dipaksakan. Meskipun semua tampak sempurna, ada kegelisahan yang menggerogoti hati mereka. Mereka tidak bisa berhenti memikirkan Sinta. Apakah Sinta benar-benar akan datang? Apakah ia benar-benar percaya dengan kebohongan tentang resepsi perusahaan itu? Tepat pukul 8 malam, Sinta tiba. Ia mengenakan gaun malam berwarna merah marun, yang dengan sempurna menonjolkan keanggunan dan kepercayaan dirinya. Rambutnya ditata rapi, dan riasan wajahnya tampak sempurna, menyembunyikan badai emosi yang berkecamuk di dalam hatinya. Ia tidak datang sendirian. Di sisinya, ada Rian yang gagah dan Tante Mira yang anggun, yang keduanya berpura-pura menjadi tamu biasa. Kehadiran Sinta seketika menarik perhatian. Bima, yang sedang tertawa dengan seorang kolega, tiba-tiba terdiam. Wajahnya pucat saat matanya bertatapan dengan Sinta. Maya, yang tadinya sibuk berpose untuk foto, juga menoleh dan matanya membelalak. Keduanya saling bertukar pandang penuh kecemasan, seolah bertanya-tanya, apakah dia tahu? Sinta, dengan senyum yang dipaksakan, berjalan perlahan menuju pelaminan. Langkahnya tenang dan mantap, seolah-olah ia adalah tamu kehormatan yang paling penting. Bima dan Maya, yang tadinya berencana untuk menyambut Sinta dengan senyum palsu, kini hanya bisa berdiri kaku, tidak bisa berkata-kata. "Selamat ya, Bima," kata Sinta, suaranya tenang dan dingin. "Selamat atas proyek barumu. Aku tahu kamu pasti akan berhasil." Bima hanya bisa mengangguk, tenggorokannya tercekat. Ia tidak tahu harus berkata apa. Maya, yang merasa lebih berani, mencoba mengambil kendali. "Terima kasih, Sinta. Aku senang kamu bisa datang," katanya, mencoba tersenyum, tetapi senyumnya terlihat gemetar. "Tentu saja aku datang," jawab Sinta. Matanya menatap tajam ke arah Maya. "Aku tidak akan melewatkan momen penting dalam hidup Bima. Dia adalah suamiku." Kata-kata Sinta membuat Bima dan Maya semakin panik. Mereka tahu Sinta tahu segalanya, tetapi mereka tidak tahu bagaimana Sinta akan bereaksi. Sinta kemudian menyerahkan sebuah kotak hadiah kepada Bima. "Ini untukmu," katanya. Bima menerimanya dengan tangan gemetar. Ia tidak berani membukanya, takut apa yang ada di dalamnya. Sinta kemudian berjalan menjauh dari pelaminan, bergabung dengan Rian dan Tante Mira di meja mereka. Di sana, mereka bertiga saling bertukar pandang. Rian memberikan isyarat dengan matanya, menunjukkan bahwa ia telah berhasil menyelesaikan tugasnya.
Ia telah berhasil memasang flash drive yang berisi presentasi Sinta ke dalam laptop MC tanpa ketahuan. Sinta merasa lega. Ia tahu rencananya berjalan dengan baik. Bima dan Maya, yang kini sudah kembali menyambut tamu, terus-menerus menatap ke arah Sinta dengan kecemasan. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang berjalan menuju kehancuran yang telah Sinta siapkan untuk mereka. Malam itu, Sinta tidak hanya hadir sebagai tamu, tetapi ia hadir sebagai bayangan yang menghantui Bima dan Maya. Kehadirannya mengubah suasana resepsi yang seharusnya penuh kebahagiaan menjadi penuh ketegangan. Ia tahu, sebentar lagi, semua kebenaran akan terungkap. Ia hanya menunggu momen yang tepat. Suasana resepsi semakin meriah. Dentuman musik menghentak, tawa riang para tamu terdengar di mana-mana, dan kebahagiaan palsu Bima serta Maya seolah menutupi kecemasan yang mereka rasakan. Bima dan Maya kini berada di atas panggung, bersiap untuk memberikan pidato ucapan terima kasih mereka. Mereka saling berpegangan tangan, tersenyum pada para tamu, dan tidak tahu bahwa momen kebahagiaan mereka akan segera berakhir. MC, seorang wanita yang ramah dan energik, memberikan mikrofon kepada Bima. Mari kita dengarkan kata sambutan dari mempelai pria. Bima, serunya. Bima maju ke depan, mencoba menenangkan dirinya, dan memulai pidatonya. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Ini adalah momen yang sangat membahagiakan bagi saya. Sinta, yang duduk di meja bundar bersama Rian dan Tante Mira, mengangguk pada Rian. Rian, dengan sigap dan tanpa menarik perhatian, mengirimkan pesan ke MC. Pesan itu berisi sebuah permintaan untuk memutar video ucapan selamat dari seorang teman lama, Bima. MC, yang tidak curiga, mengangguk kepada Rian dan mengumumkan, "Sebelum kita lanjutkan, kita akan menyaksikan video ucapan selamat dari seorang teman lama Bima yang tidak bisa hadir." Semua mata kini tertuju pada layar proyektor besar di belakang panggung. Bima dan Maya saling bertukar pandang bingung. Mereka tidak tahu ada video kejutan. Di saat yang sama, Rian, dengan dalih mengambil air, berhasil menyambungkan flash drive Sinta ke laptop MC. Sinta, yang kini sudah maju ke depan, berdiri di samping MC. Ia meminta mikrofon, dengan alasan ingin memberikan ucapan selamat langsung. MC, yang melihat Sinta adalah istri Bima, tidak menaruh curiga dan memberikan mikrofon itu. Sinta maju ke panggung. Kehadirannya seketika membuat Bima dan Maya panik. Mereka berusaha menghentikan Sinta, tetapi Sinta menepis tangan Bima dan mulai berbicara. "Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian. Saya Sinta, istri Bima," ujarnya dengan suara yang tenang, namun penuh kekuatan. Seketika, seluruh aula menjadi sunyi. Bima dan Maya membeku di atas panggung, tidak bisa berkata-kata. Maya, yang tadinya tersenyum, kini wajahnya pucat pasi. Sinta melanjutkan, "Saya hadir di sini malam ini bukan untuk mengucapkan selamat, melainkan untuk mengungkapkan sebuah kebenaran." Di layar proyektor besar di belakang mereka, video yang telah disiapkan Sinta mulai diputar. Presentasi itu dimulai dengan foto-foto mesra Bima dan Maya, lalu beralih ke tangkapan layar percakapan mesra mereka, dan kemudian video-video yang direkam Sinta saat Bima pulang larut malam dari rumah Maya. Sinta, dengan suara yang dingin dan tegas, menjelaskan setiap bukti yang ia sajikan. Ini adalah foto-foto dari perjalanan rahasia mereka. Saat Bima mengatakan ia sedang dinas keluar kota, ujarnya, "Ini adalah bukti transfer uang dari rekening tabungan kami, tabungan yang seharusnya untuk membeli rumah impian kami, yang digunakan untuk membiayai resepsi pernikahan ini." Para tamu terperangah. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat dan dengar. Bima dan Maya, yang tadinya berdiri tegak, kini hanya bisa menundukkan kepala. Mereka berusaha menghentikan Sinta, tetapi sudah terlambat. Semua mata tertuju pada mereka, penuh dengan kekecewaan dan amarah. Sinta, dengan senyum kemenangan, berhasil mengubah resepsi pernikahan yang seharusnya menjadi momen paling bahagia, menjadi momen paling memalukan dalam hidup mereka. Suasana megah di aula resepsi seketika berubah menjadi medan perang. Detik-detik setelah Sinta mengungkapkan kebenaran, keheningan yang mencekam pecah menjadi bisik-bisik,
desahan kaget, dan seruan kemarahan. Para tamu, yang tadinya berseri-seri, kini saling berbisik. Mata mereka beralih antara Sinta yang berdiri tegak di atas panggung dan Bima serta Maya yang membeku dalam rasa malu. Di layar proyektor, video-video perselingkuhan mereka terus berputar, menjadi bukti yang tak terbantahkan. Bima, yang terperangkap dalam kepanikan, akhirnya tersadar. Ia bergegas maju, wajahnya merah padam. "Sinta, hentikan ini. Ini tidak benar," teriaknya, mencoba merebut mikrofon dari tangan Sinta. Sinta menepis tangan Bima dengan kuat. "Tidak benar? Kau menyebut bukti-bukti ini tidak benar." Sinta menunjuk layar proyektor yang kini menampilkan tangkapan layar rincian transfer bank dari rekening tabungan mereka. "Ini adalah uang yang kita kumpulkan selama 5 tahun, Bima. Uang untuk membeli rumah impian kita. Dan kau menggunakannya untuk membiayai pernikahanmu dengan wanita ini." Maya, yang juga tersadar dari keterkejutannya, bergegas menuju meja MC untuk mencoba mematikan proyektor. Namun, Rian, yang sudah siap, berdiri di dekat sana. Ia menahan Maya dengan alasan yang dibuat-buat. "Maaf, Nona, ini area kru. Anda tidak boleh menyentuh peralatan." Maya, yang panik dan tidak berdaya, akhirnya hanya bisa melihat dengan nanar. Kekacauan semakin menjadi-jadi. Keluarga Bima yang hadir, terutama ayah dan ibunya, merasa malu bukan main. Ayah Bima, seorang pengusaha terhormat, berdiri dari kursinya dengan wajah marah. "Bima, apa-apaan ini?" teriaknya. Sementara itu, Ibu Bima, yang tadinya berbangga hati, kini hanya bisa menangis dalam diam, tidak bisa menerima kenyataan bahwa putranya telah melakukan perbuatan serendah itu. Keluarga Maya juga tidak kalah terkejut. Ayah Maya, yang baru saja bangga memberikan pidato, kini menatap putrinya dengan pandangan kecewa. Sinta, dengan mikrofon di tangan, terus melanjutkan narasi pahitnya. "Semua bukti ini, dari struk cincin, foto-foto, hingga rincian transfer, telah saya kumpulkan dengan hati-hati. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk menunjukkan kepada kalian semua siapa Bima yang sebenarnya." Ucapnya, suaranya kini bergetar, bukan karena takut, melainkan karena perpaduan emosi yang kompleks. Bima yang tidak bisa berbuat apa-apa, kini hanya bisa menundukkan kepala. Ia merasa seperti semua orang menatapnya, tidak dengan kagum, tetapi dengan jijik. Maya, yang tadinya berparas cantik dan anggun, kini tampak berantakan. Riasannya luntur karena air mata, dan gaun mewahnya tampak tidak berharga di tengah kehancuran yang mereka ciptakan. Beberapa tamu mulai berdiri dan meninggalkan tempat resepsi. Mereka tidak bisa lagi menahan rasa malu dan ketidaknyamanan. Resepsi yang tadinya penuh tawa dan musik kini hanya diisi dengan suara-suara bisik-bisik, tangisan, dan kemarahan. Sinta melihat sekeliling. Matanya menatap setiap wajah yang hadir. Ia melihat kekecewaan di mata Tante Mira, kebanggaan di mata Rian, dan kehancuran di mata Bima dan Maya. Sinta tahu, misinya telah selesai. Ia telah membalikkan keadaan. Ia telah menunjukkan siapa Bima dan Maya yang sebenarnya, dan ia telah merebut kembali harga dirinya. Sinta mengambil napas panjang, dan membuat pernyataan terakhirnya. "Malam ini, saya telah mengajukan gugatan cerai. Saya juga akan menuntut semua kerugian, termasuk uang yang Bima ambil dari rekening bersama kami. Saya akan memastikan bahwa semua perbuatan kalian akan mendapatkan ganjaran yang setimpal." Sinta kemudian dengan perlahan meletakkan mikrofon di atas podium. Ia mengambil sesuatu dari saku gaunnya. Itu adalah cincin pernikahannya, simbol janji suci yang telah Bima rusak. Sinta meletakkan cincin itu di samping mikrofon, mengakhirinya dengan sebuah isyarat simbolis. Ia berbalik dan berjalan menuruni panggung dengan kepala tegak, melewati Bima dan Maya tanpa menoleh. Tante Mira dan Rian segera mengikutinya. Mereka semua berjalan keluar dari aula resepsi yang kini telah menjadi panggung kehancuran, meninggalkan Bima dan Maya dalam kejatuhan yang memalukan. Sinta keluar dari aula resepsi, meninggalkan suara-suara bisik-bisik, tangisan, dan kekacauan di belakangnya. Ia berjalan menuju pintu keluar dengan Tante Mira dan Rian di sisinya,
Langkahnya mantap dan penuh kepercayaan diri. Gaun merah marun yang ia kenakan kini bukan lagi pakaian, melainkan simbol kemenangan atas kebohongan dan pengkhianatan. Saat ia melangkah keluar, udara malam yang dingin menyentuh kulitnya. Udara yang tadinya terasa dingin dan hampa, kini terasa segar dan membebaskan. Di parkiran, Sinta memeluk Tante Mira dan Rian. Air mata akhirnya mengalir, tetapi kali ini, itu bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan. Terima kasih banyak, Tante, Rian. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi tanpa kalian. Ucapnya, suaranya tercekat. Kamu pantas mendapatkan ini, nak, jawab Tante Mira, membalas pelukan Sinta. Kamu sudah sangat berani. Kamu adalah kebanggaan kami. Rian menepuk pundak Sinta. Mulai sekarang, kamu tidak lagi sendirian. Kami akan selalu ada untukmu, katanya. Sinta masuk ke dalam mobilnya dan mulai mengemudi. Ia tidak tahu kemana ia akan pergi malam itu. Tetapi ia tahu bahwa ia sedang menuju babak baru dalam hidupnya. Ia tidak lagi terbebani oleh kebohongan dan janji-janji palsu. Ia kini bebas, berani, dan siap untuk memulai hidupnya dari awal. Selama beberapa minggu berikutnya, Sinta fokus pada proses perceraian. Dengan bukti-bukti yang kuat, kasusnya berjalan lancar. Pengacara Bima tidak bisa berbuat banyak karena Sinta memiliki bukti yang tidak terbantahkan. Bima dan Maya, yang kini menjadi bahan pergunjingan di kantor dan di kalangan sosial, harus menanggung konsekuensi dari perbuatan mereka. Bima dipecat dari pekerjaannya, dan Maya juga kehilangan pekerjaannya sebagai event planner. Proyek pernikahan yang mereka impikan, kini telah hancur total. Di sisi lain, Sinta bangkit. Dengan uang yang ia dapatkan dari perceraian, ia membuka sebuah butik kecil. Ia menggunakan bakatnya dalam merancang pakaian dan memulai bisnisnya sendiri. Butiknya sukses, dan Sinta tidak hanya menemukan kebahagiaan, tetapi juga menemukan passion dan kepercayaan diri yang baru. Ia kembali menjadi wanita yang ceria, berani, dan bersemangat. 6 bulan kemudian, Sinta sedang duduk di kafe kecil yang sama tempat ia pertama kali bertemu Dian. Ia melihat keluar jendela, menyaksikan orang-orang yang berjalan dengan bahagia. Di tangannya, ada secangkir teh chamomile. Ia tersenyum. Dulu, teh itu adalah lambang kesepian. Kini, teh itu adalah lambang kedamaian. Sinta akhirnya berdamai dengan masa lalunya. Berterima kasih pada rasa sakit yang telah mengajarinya untuk bangkit. Ia kini tahu bahwa kadang-kadang, akhir dari sebuah kisah yang buruk adalah awal dari sebuah kisah yang indah.